Ummahat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi kajian tema dialog antara hati dan mata. Mata adalah penuntun dan hati adalah pendorong dan penuntut. Yang pertama memiliki kenikmatan pandangan dan yang kedua memiliki kenikmatan pencapaian. Dalam dunia nafsu, keduanya merupakan sekutu yang mesra, dan jika terpuruk ke dalam kesulitan dan keduanya bersekutu dalam cobaan, maka masing-masing akan mencela dan mencaci yang lain. Hati berkata kepada mata, "Kaulah yang telah menyeretku kepada kebinasaan dan mengakibatkan penyesalan karena aku mengikutimu beberapa saat saja. Kau lemparkan kerlingan matamu ke taman itu. Kau mencari kesembuhan dari kebun yang tidak sehat. Kau salahi firman Allah. Hendaklah mereka menahan pandangannya. Kau salahi sabda Rasulullah SAW. Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan memberi balasan iman kepadanya yang akan didapati kelezatannya di dalam hatinya." Kami diberitahu Abul Hasan Al-Madani, kami diberitahu Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Pandangan laki-laki terhadap keelokan wanita adalah dari berbagai macam panah iblis yang beracun. Barang siapa menghindari dari panah itu, maka Allah akan menggantinya dengan ibadah yang membuatnya senang." Lalu, adakah orang yang lebih tercela daripada orang yang terkena anak panah yang beracun itu? Adakah engkau tidak tahu bahwa tidak ada yang lebih berbahaya bagi manusia selain dari mata dan lidah? Tidak ada kerusakan yang lebih banyak daripada kerusakan yang diakibatkan mata dan lidah. Berapa banyak kebinasaan yang disebabkan mata dan lidah? Berapa banyak sumber kehinaan yang muncul karena mata dan lidah. Dan barang siapa ingin hidup bahagia dan terpuji, maka hendaklah dia menahan ujung pandangan matanya dan lidahnya agar dia selamat dari bahaya. Karena mata menyimpan kelebihan pandangan dan lidah menyimpan kelebihan bicara. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua mata itu bisa berzina. Keduanya merupakan permulaan zina kemaluan, penuntun dan pendorongnya." Beliau pernah ditanya tentang pandangan antara secara tiba-tiba. Maka beliau memerintahkan orang yang bertanya itu untuk mengalihkan pandangannya. Beliau memberi petunjuk kepada yang bermanfaat baginya dan menghindari apa yang mendatangkan mudarat kepadanya. Beliau juga bersabda, atau Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abu Thalib, "Janganlah engkau susuli pandangan dengan pandangan lagi." Inilah perkataan para ulama. Siapa yang mengumbar pandangannya akan menuai akibatnya, dan siapa yang berlama-lama memandang, penyesalannya juga akan terus berkelanjutan. Hilang waktunya, berkepanjangan deritanya. Seorang penyair berkata, "Mata yang beradu mata dalam pandangan adalah jalan kerusakan ke dalam hati. Beberapa saat terjadi peperangan hingga berlumuran darah dan mati." Penyair lain berkata, "Wahai kedua mata, kau nikmati pandangan, lalu kau susupkan kepahitan ke dalam hati. Jangan lagi kau ganggu hati ini berbuat zolim dengan sekali tebasan." Mata berkata, "Kau zolimi aku sejak awal hingga akhir. Kau kukuhkan dosaku lahir dan batin. Padahal aku hanyalah utusanmu yang selalu taat dan penuntun yang menunjukkan jalan kepadamu."
engkau adalah raja yang ditaati, wahai hati. Sedangkan kami mata hanyalah rakyat dan pengikutmu. Jadi, memenuhi kebutuhanmu, kau naikkan aku ke atas kuda yang binai, disertai ancaman dan peringatan. Jika kau suruh aku untuk menutup pintuku dan menjulurkan hijabku, dengan senang hati aku akan turuti perintah itu. Jika engkau memaksakan diri untuk mengembala di kebun yang dipagari, dan engkau mengirimku untuk berburu di tempat yang dipasangi jebakan, tentu engkau akan menjadi tawanan yang sebelumnya engkau adalah seorang pemimpin. Engkau menjadi budak yang sebelumnya engkau adalah tuan. Demikian ini karena pemimpin manusia dan hakim yang paling adil adalah Rasulullah SAW yang telah membuat keputusan bagiku atas dirimu dengan bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik pula, dan jika ia rusak, rusak pula seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lainnya. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, hati adalah raja dan seluruh anggota tubuh adalah pasukannya. Jika rajanya baik, maka baik pula pasukannya. Jika rajanya buruk, buruk pula pasukannya. Jika engkau dianugerahi pandangan, tentu engkau tahu bahwa rusaknya para pengikutmu adalah karena rusakan dirimu, dan kebaikan mereka adalah karena kebaikanmu. Jika engkau rusak, rusak pula para pengikutmu. Lalu engkau lemparkan kesalahanmu kepada mata yang tak berdaya. Sumber bencana yang menimpamu ialah karena engkau tidak memiliki cinta kepada Allah, tidak menyukai zikir kepadanya, tidak menyukai firman, asma dan sifat-sifatnya. Engkau beralih kepada lain dan berpaling darinya. Engkau berganti mencintai selainnya. Padahal engkau telah mendengar kisah pengingkaran Allah terhadap Bani Israel, karena mereka mengganti makanan yang ada dengan makanan lain yang justru lebih hina. Maka Allah mencelah mereka. Maukah kalian mengambil sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Bagaimana keadaan pengganti cinta kepada pencipta, pelindung dan menangani urusannya yang tidak memiliki keberuntungan, kenikmatan dan kesenangan? Bandingkan Allah dengan sesuatu yang engkau jadikan penggantinya dan pengganti cinta kepadanya. Adakah engkau ridho berada di jamban sementara orang-orang mencintai Allah berkeliling di arsy? Jika engkau menghadapkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya, tentu engkau akan melihat berbagai macam keajaiban. Engkau aman dari bencana dan kerusakan. Tentunya engkau sudah tahu bahwa Dia, Allah, mengkhususkan keberuntungan dan kenikmatan kepada orang yang mendatanginya, dan hati yang bersih, atau dengan hati yang bersih, atau bersih dari kemusyrikan yang di dalamnya tidak ada cinta kepada selainnya dan hanya mengikuti ridhonya. Kemudian mata berkata, antara dosaku dan dosamu di tengah manusia seperti antara kebutaanku dan kebutaanmu dalam membuat analog. Hai hati, Allah telah berfirman tentang orang yang mengalami krisis. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang di dalam dadamu. Al-Hajj 46. Maka Limpa ikut berbicara. Tatkala mendengar dialog antara hati dan mata serta perdebatan mereka berdua, maka Limpa berkata, kalian berdua saling bahu-membahu untuk menghancurkan dan membunuhku. Ada orang yang telah menggambarkan perdebatan kalian ini. Mata menganggap hati menimpakan derita. Hatilah yang telah memaksakan kehendaknya. Namun tubuh menjadi saksi atas kedustaan mata. Bencana hati memang berasal dari mata. Andai kata tidak karena mata, takkan ada derita. Hati takkan terkapar menjadi korbannya. Limpa merana sebagai korban yang teraniaya karena hati dan mata tidak tunduk kepada pencipta. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh seorang penyair lain berkata, kulemparkan cacian kepada hati karena kulihat badanku kurus kering. Hati mengikuti apa yang diinginkan mata dengan berkata, engkaulah sang
engkaulah sang duta. Mata berkata kepada hati, justru engkaulah yang menjadi petunjuk jalan. Kemudian limpa berkata, hentikan perdebatan ini. Kalian biarkan diriku sebagai korban. Kemudian limpa berkata lagi, saya akan menjadi pembuat keputusan di antara kalian berdua. Hai mata dan hati. Kalian berdua bahu-membahu dalam bencana. Begitu pula dalam kenikmatan dan kesenangan. Mata menyerap kesenangan dan hati bernafsu serta selalu berangan-angan. Oleh karena itu, seorang penyair berkata tentang kalian berdua, hai mata dan hati. Ada rona kegembiraan tatkala cinta menghilang. Keselamatan atas kalian wahai mata dan hati. Aku tidak lagi berjaga pada malam hari, bebas dari kesepian dan penderitaan. Kita semua layak mendapatkan kebahagiaan jika kembali tiada lagi canda dan tawa. Kemudian limpa berkata lagi, jika engkau tidak mendapatkan uluran penolong atau pertolongan yang bisa merubah hati dan pandangan, maka jangan harap akan ada ketenangan di hati. Kemudian seorang penyair berkata, aku tak tahu mengapa ku cerca cinta. Ataukah matamu yang tercemar ataukah hati? Mengapa ku cerca hati yang bisa melihat? Hatilah yang berdosa jika ku cerca mata. Mata dan hatiku membagi-bagi darahku. Ya Rabbi, tolonglah mata dan hatiku. Kemudian limpa berkata lagi, jika engkau mengguyur hati dengan air cinta dari gelas-gelasmu, berarti engkau menyalakan api kerinduan kepadanya. Lalu engkau membumbung naik bersama uap, kemudian jatuh ke bawah. Engkau yang pertama kali meminum, dan engkau pula yang pertama kali merasakan panasnya. Hakim yang membuat keputusan di antara kalian berdua adalah yang menetapkan antara ruh dan jasad. Jika keduanya saling berselisih, dikatakan dalam sebuah acara yang masyhur, pertentangan di antara makhluk senantiasa ada hingga hari kiamat tiba. Hingga ruh dan jasad pun juga saling bertentangan. Jasad berkata kepada ruh, engkaulah yang menggerakkan aku, menyuruh dan membalikkan aku. Jika tidak begitu, tentu aku tidak akan bergerak dan berbuat seperti itu. Ruh berkata kepada jasad, engkaulah yang makan, minum, bergembira, dan merasakan kenikmatan. Maka engkaulah yang layak mendapat siksaan. Lalu Allah mengirim seorang malaikat kepada keduanya untuk memutuskan perkara mereka. Seraya berkata, perumpamaan kalian berdua, wahai hati dan mata, adalah seperti orang melihat yang hanya bisa duduk dan orang buta yang bisa berjalan. Keduanya memasuki sebuah kebun. Orang yang bisa melihat berkata kepada orang buta, di kebun ini saya melihat ada buahnya, tetapi saya tidak bisa berdiri. Maka orang buta berkata, saya bisa berdiri tapi tidak bisa melihat sesuatu pun. Maka orang bisa melihat berkata, pangkulah aku, lalu berjalanlah agar aku bisa memetiknya. Lalu siapakah yang harus menanggung beban? Kedua-duanya yang menanggung beban itu. Begitulah gambaran keadaan kalian berdua, wahai hati dan mata. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah yang ada di dalamnya, bahwa ketika kita menyalahkan mata, di sana hati akan menolak, dan ketika kita akan menyalahkan hati, mata pun tidak menerima. Karena mata dan hati adalah dua pasang yang saling bekerja sama. Ketika mata dan hati menginginkan kebaikan, maka permasalahan itu selesai. Tetapi ketika mata menginginkan kebaikan dan hati tidak, ini yang menjadi permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.